Selamat pagi Ibu. Pagi. Apakah ini dengan Ibu Agustina yang kemarin kontak WhatsApp saya? Iya. Oke. Kesini tadi naik apa Ibu? Naik sepeda motor. Sepeda motor. Iya. Sendirian ya? Iya, kan suami kan kerja. Tapi kayaknya Ibu Agustina ini memang selalu sendiri-sendiri mandiri gitu ya? Iya. Kelihatan dari orangnya. Kemana-mana juga sendiri. Iya. Ibu kabarnya gimana kok kayaknya wajahnya murung gitu? Ya alhamdulillah saya baik-baik saja. Cuma saya itu kepikiran sama anak saya. Saya khawatir sama anak saya. Malum kan anak satu, jadi kan khawatir saya. Iya sih benar-benar. Tapi Ibu keren sih sudah mau cerita sama saya karena nggak semua orang bisa cerita. Mungkin boleh diceritakan lebih lanjut khawatirnya Ibu Agustina ini tentang apa? Anak saya itu loh berbeda sekarang. Dulu itu kalau saya tanya gitu ya banyak omong, banyak jawabnya. Kalau sekarang saya tanya itu jawabannya sedikit, bahkan nggak pernah jawab, cuma diem aja. Oke. Jadi Ibu ini merasa cemas karena anak Ibu ini lebih tertutup gitu ya. Iya. Ibu bertanya-tanya apakah ada masalah tertentu atau mungkin dari pola asuhnya itu Iya. Ibu Agustina itu salah gitu ya. Ya saya kan khawatir ya, mungkin ada yang disembunyikan, mungkin ada salah didik. Kan malah sekarang kan zaman trennya kayak gitu ya. Benar, sih, benar. Saya dengar berarti Ibu ini ingin lebih dekat gitu ya sama anak Ibu. Tapi Ibu itu bingung gimana caranya Iya. gitu ya, takut salah gitu. Saya tuh rasanya pengennya itu ya terfokus sama anak saya gitu loh. Oke. Dari cerita Ibu ini saya bisa tangkap ya kalau ada dua hal yang muncul di sini. Jadi yang pertama itu Ibu ini pengen tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi sama anak Ibu. Iya, Dan yang kedua itu Ibu ini juga takut gitu kalau tindakan Ibu ini salah gitu kan Iya. ya dalam mendidik anak gitu. Apakah ini dirasakan dulu? iya saya tuh kan ya apa ya, jadi orang tua itu kan serba salah Iya, ya. benar. Kalau saya mau ngomong takutnya itu tersinggung. Sekarang kan anaknya kan beda-beda ya. Makanya saya tuh merasa cemas gitu sama anak saya itu. Oh, gitu. Iya. Baik, dari pembicaraan kita hari ini tuh saya tangkap ya Ibu itu merasa cemas karena Ibu cemas karena anaknya Ibu itu tertutup gitu kan. Terus Iya. yang kedua itu tadi di sisi lain Ibu itu juga ingin tahu Iya. bagaimana mendekati anak tanpa membuat anak ini hubungannya semakin renggang gitu kan. Iya, itu yang saya takutkan kan. Gitu. Iya. Jadi saya akan memberikan salah satu teknik konseling yang namanya adalah teknik problem solving. Apakah Ibu Agustina sebelumnya tahu apa itu teknik problem solving sendiri? Nggak tahu. Jadi teknik problem solving itu sendiri itu bertujuan untuk membantu Ibu untuk menemukan langkah-langkah konkret atau langkah-langkah nyata agar Ibu itu merasa sedikit lebih tenang, menghilangkan rasa cemas tadi. Iya. Dan membantu Ibu untuk lebih dekat dengan anak Ibu. Dengan cara-caranya itu nanti kita akan yang pertama memahami apa yang menjadi alasan anak Ibu ini tertutup. Terus yang kedua, kita akan mencari cara berkomunikasi dengan anak Ibu menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, membantu Ibu untuk mengelola emosi pikirannya dengan anak Ibu saat berinteraksi gitu ya. Ya, Nah, saya setuju dengan Ibu. Mungkin solusinya bisa membantu saya ya. Iya, jadi nanti di pertemuan berikutnya Iya. kita akan menggali lebih dalam lagi ya tentang Iya. hubungan pola asuh dan hubungan cara komunikasi Iya. Ibu dengan anak Ibu gitu. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Saya sih merasa lega ya, kan ada, maksudnya itu bisa tukar pendapat sama ibunya itu loh. Kan kita kan sama-sama wanita ya, kan Iya, tahu benar. perasaan kan punya anak itu gimana gitu Iya, kan. benar-benar itu. Nah, saya senang kita membahas langkah awal dari permasalahan Ibu tadi yang Iya. sudah diceritakan. Nah, sebelum kita tutup sesi konseling ini, Iya. saya akan menanyai beberapa pertanyaan sederhana gitu ya. Jadi untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Agustina setelah sesi konseling ini? Ya rasanya itu saya plong gitu, lega. Alhamdulillah, kalau Iya. gitu. Terus pengetahuan apa yang Ibu dapatkan dari sesi konseling ini? Jadi perubahan anak itu kan sekarang jadi usia ya, tergantung usianya ya. Iya, benar. Sekarang anak muda kan ya begitulah gitu loh, kan Iya. sifatnya kan beda-beda ya. Memang beda ya kalau pola Iya. asuh zaman sekarang sama zaman yang dulu itu Iya. beda. Ya. Terus langkah apa yang akan Ibu Agustina lakukan setelah sesi konseling ini tadi? Saya
artinya saya harus kasih ya, buat komunikasi yang baik gitu. Menjaga agar komunikasi saya itu sama anak nggak tersinggung, kayak seperti teman gitu loh, bukan Iya. anak, Iya, seperti teman gitu. jadi bisa dilakukan sharing-sharing gitu ya, ya, nggak yang kayak antara orang tua sama anak enggak. kayak aku ibu kamu harus nurut, nggak kayak Iya, gitu ya. enggak. Oke, bagus sekali Ibu, terima kasih atas ceritanya. Jadi langkah pertama sudah terlihat jelas ya dari Ibu Iya. yang ceritakan Ibu tadi, dan saya yakin Ibu itu mampu bisa berkomunikasi baik dengan Iya. dengan anaknya Ibu lagi. Dan terima kasih ya Bu atas kepercayaannya Iya. Ibu sama Iya, saya. sama-sama. Mungkin lain kali kalau ada masalah lain atau yang ingin diceritakan, jangan ragu, bisa datang ke sesi konseling saya ini langsung. Tiap hari ya, tiap waktu ya. Iya, nggak apa-apa. 24 jam ya. Iya, 24 jam Iya. saya siap. Tuh, terima kasih. Iya. Sesi konseling ini sudah selesai. Iya. Ya. Hati-hati ya pulangnya. Iya, makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.